Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsih dengan NPM 186410684 kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar bilangan kompleks, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis bilangan kompleks. Jadi langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu materi tentang bentuk kutub dari bilangan polar. Nah, pada materi sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa bentuk umum dari bilangan kompleks itu kan dirumuskan Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Nah, untuk koordinat polar bilangan kompleksnya dinyatakan dalam R dan theta, yaitu Z sama dengan R, theta. Nah, ini nih sama dengan seperti yang sebelumnya, yaitu X, Y. Nah, untuk dinyatakan dalam R dan tetanya ini, nah R-nya ini merupakan jarak dari titik 0,0 ke titik Z. Nah, untuk tetanya ini adalah sudut Z terhadap X. Kemudian bagaimana sih mencari R dan theta, sedangkan bentuk umumnya adalah Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Nah, ini kan merupakan bilangan kompleks. Nah, tentunya kita tidak bisa menentukan R dan tetanya karena dia merupakan bilangan kompleks, bukan bilangan bulat. Nah, kita akan menggunakan rumus segitiga siku-siku untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Kan tadi seperti ini nih gambarnya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal tentukan rumus segitiga siku-sikunya ini, berarti kan siku-sikunya itu terletak pada bagian ini. Nah, ini merupakan siku-siku dari segitiga ini. Nah, untuk menentukan mencari R dan tetanya ini tadi, kita tinggal masukkan dengan rumus sin theta sama dengan D per mi, yang mana D ini merupakan depan dari sudut ini, berarti di sini yaitu Y. Nah, di sini kan berarti kan sumbu Y. Kemudian untuk mi-nya ini adalah sisi miring, yaitu R. Nah, kemudian untuk mencari X-nya pula, kita gunakan sudut cos theta, yang mana rumusnya sa per mi. Sa ini merupakan samping. Nah, samping dari sudut ini kan X nih. Nah, ini bagian ini kan X. Nah, X. Kemudian miring per R sama dengan yang tadi. Nah, untuk menentukan dari X dan Y-nya, maka dari rumus ini tadi tinggal ekuivalen dengan Y sama dengan R dikali sin theta. Kemudian cos theta ini tadi akan ekuivalen dengan X sama dengan R dikali cos theta. Nah, jadi untuk rumus yang ini tadi hasilnya akan sama dengan Y sama dengan R dikali sin theta. Kemudian untuk rumus ini untuk mencari X sama dengan R dikali cos theta. Nah, ini digunakan agar kita dapat mengetahui X, Y-nya dengan seperti dengan bilangan kompleks. Nah, untuk X dan Y-nya ini tadi, maka kita substitusikan aja ke bentuk umum. Nah, bentuk umumnya kan Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Maka Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali R sin theta. Maka Z-nya sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Di mana R-nya ini kan tadi merupakan sisi miring, vektornya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sisi miring dari bentuk bilangan kompleks itu kan merupakan modulus dari Z, yang mana rumusnya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian
pada bilangan kompleks Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta, sudut theta disebut argumen dari Z. Ditulis theta sama dengan argumen Z. Sudut theta dengan 0 kecil dari sama dengan theta kecil dari 2pi atau negatif pi kecil dari theta kecil dari sama dengan pi disebut argumen utama dari Z. Ditulis theta sama dengan argumen Z. Nah, untuk pembahasan ini tadi, untuk theta tersebut dipilih salah satu saja. Kemudian, untuk Z tidak sama dengan 0, sudut tetanya itu dihitung dari tan theta sama dengan Y per X. Nah, jika Z-nya itu sama dengan 0, maka R sama dengan 0 dan theta dapat dipilih sembarang. Nah, jadi dapat dinyatakan bahwa bentuk polarnya itu yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Atau Z sama dengan R dikali cis theta. Yang mana C ini merupakan cos theta, I-nya ini imajinernya. Kemudian S ini adalah sin theta. Kemudian bentuk eksponen bilangan kompleks. Nah, bentuk eksponen bilangan kompleks ini dua bilangan kompleks Z1 sama dengan seperti yang rumus tadi, kemudian Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I dikali sin theta 2. Maka dikatakan sama, yaitu Z1 sama dengan Z2, dan jika R1-nya sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan 2. Nah, maka untuk nilainya itu akan sama. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan rumus Euler, maka dapat diperoleh E pangkat I kali theta, yang mana hal ini sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, jadi bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Nah, hal ini berlaku karena adanya dengan rumus Euler tadi. Nah, jadi ketika penulisan Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta, inilah merupakan bentuk eksponen dari bilangan kompleks Z. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana bentuk eksponen dan bentuk polar dari bilangan kompleks itu, saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan contoh soal dalam bentuk polar dan bentuk eksponen pada bilangan kompleks agar kita dapat lebih memahami bagaimana sih bentuk polar dan bentuk eksponen dari bilangan kompleks itu. Nah, jadi contoh soalnya itu saya sudah mempunyai satu soal, yaitu nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2i dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Nah, untuk penyelesaiannya kan sudah terlihat nih dalam bilangan kompleksnya, maka kan diperoleh X-nya itu 2 akar 3 dan Y-nya itu 2. Nah, untuk mengetahui bentuk polar dan bentuk eksponennya bagaimana, jadi langsung kita masukkan ke rumus dari yang R tadi, yaitu R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan X dan Y-nya. Maka diperolehlah R-nya ini akar 16, yang mana nilainya itu sama dengan 4. Nah, kemudian tan theta. Tan theta di sini kan tadi juga sudah dijelaskan bahwa apabila Z tidak sama dengan 0, maka tan thetanya sama dengan Y per X. Nah, tadi kan sudah diketahui nih bahwa Y-nya itu 2 dan X-nya itu 2 akar 3. Nah, diperolehlah 1 per akar 3. Nah, tan dari 1 per akar 3 ini kan sama dengan 30 derajat. Nah, jadi
untuk kita lebih mudah, kita nyatakan dengan bentuk pi. Jadi tan theta sama dengan 30 derajat ini akan sama dengan pi per 6. Jadi diperolehlah z-nya itu sama dengan r dikali cos theta ditambah i dikali sin theta. Nah, ini kan merupakan rumus dari bentuk polar tadi. Nah, tinggal kita substitusikan saja r dan theta-nya. Jadi Z sama dengan R tadi diperoleh 4, jadi sama dengan 4. Dan cos theta, theta tadi kan diperoleh pi per 6. Jadi Z sama dengan 4 dikali cos pi per 6 ditambah I dikali sin pi per 6. Nah, inilah merupakan bentuk polarnya. Kemudian untuk bentuk eksponennya, yaitu tinggal kita masukkan rumus juga. Rumusnya tadi yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta. Yang mana R tadi sudah diketahui yaitu 4. Sudah diperoleh dari hasil yang kita cari tadi. Jadi Z sama dengan 4 dikali E pangkat pi kali I per 6. Nah, inilah bentuk eksponennya. Nah, jadi untuk bentuk polar dan bentuk eksponen ini bisa dikatakan mudah karena dia hanya mensubstitusikan pada setiap rumusnya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat ini misalkan kita ambil dari bentuk eksponen tadi. Misalkan Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Dengan menggunakan aturan pangkat, maka hal ini akan diperoleh Z pangkat N sama dengan R dikali E pangkat I dikali theta dipangkatkan dengan N sama dengan Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I dikali N pangkat T, di mana N-nya ini yaitu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, untuk khusus R sama dengan 1, didapatkanlah rumus De Moivre, yang mana Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali E pangkat I kali N kali theta. Nah, jika R-nya sama dengan 1, maka bentuk pangkatnya menjadi Z pangkat N sama dengan E pangkat I dikali theta, pangkatkan lagi dengan N, di mana N-nya ini sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, sampai seterusnya. Nah, jadi diperolehlah rumus bentuk pangkatnya ini yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I dikali sin theta, di mana N ini adalah bilangan asli. Nah, untuk lebih jelas bentuk pangkatnya ini, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini saya sudah mempunyai satu soal, yaitu hitunglah bentuk pangkat dari bilangan kompleks Z sama dengan negatif 1 ditambah I pangkat 7. Nah, ini kan merupakan bilangan kompleks. Tentunya kita sangat sulit dalam memangkatkannya. Nah, kita tidak perlu sulit-sulit lagi karena kita sudah mempunyai rumusnya ini tadi. Nah, jadi kita tinggal substitusikan pada setiap rumusnya. Nah, jadi kan misalkan negatif 1 tambah I-nya ini kan tadi bilangan kompleks. Maka negatif 1 ini kan berarti merupakan X. Dan I-nya ini merupakan Y-nya, berarti 1. Jadi R sama dengan akar dari negatif 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Maka R-nya ini hasilnya akar 2. Nah, maaf di sini kurang pangkatnya. Jadi di sini ada pangkat 2-nya. Nah, kemudian setiap hal ini kita harus mencari R dan theta-nya.
Nah, jadi untuk tan tetanya ini kan dia kan Z-nya tidak sama dengan 0, maka tan teta sama dengan Y per X sama dengan 1 per negatif 1, maka hasilnya negatif 1. Nah, ini kan berada di kuadran 2. Maka tetanya ini kita nyatakan bentuk pi yaitu 3 per 4 pi. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus. Maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I dikali sin N theta. Nah, Z pangkat N-nya ini kan tadi yaitu kita akan mencari negatif 1 tambah I pangkat 7. Nah, kita akan mencari ini. Sama dengan R tadi sudah kita ketahui yaitu akar 2. Maka akar 2 pangkat 7. Kemudian cos 21 per 4 pi. Nah, bagaimana dapat ini? Karena pada rumus ini tadi. Nah, kan N-nya ini. N-nya merupakan ini 7. Jadi 7 dikali dengan 3, maka 21 per 4 pi. Nah, begitupun dengan sin. Jadi ditambah I sin 21 per 4 pi. Nah, maka diperolehlah cos 5 per 4 pi itu negatif 1 per 2 akar 2. Kemudian sin 5 per 4 pi itu negatif 1 per 2 I dikali akar 2. Nah, jadi untuk bentuk pangkatnya ini hasilnya adalah negatif 8 dikurang 8i. Nah, itulah tadi bentuk pangkat. Nah, setelah bentuk pangkat tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke materi bentuk akar, terlebih dahulu kita akan mereview materi yang sebelumnya, yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, ini kan tadi merupakan bentuk polar. Nah, jadi di dalam bentuk polar ini terdapat juga bentuk pangkat, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I dikali sin N theta. Nah, pada Z pangkat ini tadi akan kita peroleh ke bentuk akarnya. Nah, ke bentuk akarnya itu kan pastinya Z pangkat 1 per N. Nah, berapakah Z 1 per N ini? Nah, langsung saja kita ke rumusnya. Jadi, Z pangkat 1 per N ini kan sama dengan seperti yang rumus yang ini tadi, rumus yang pangkat tadi. Jadi, R sama dengan, jadi Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta per N ditambah I kali sin theta per N. Nah, perlu kita ketahui bahwa T yang di sini nih itu nilainya akan sama dengan theta ditambah 2 kali K dikali Pi, di mana K ini merupakan bilangan bulat. Maka kita perolehlah rumus dari bentuk akar ini, yang mana Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali dengan cos theta tambah 2K Pi per N ditambah I dikali sin theta ditambah 2 dikali K dikali Pi per N, di mana K ini merupakan bilangan bulat dan N ini merupakan bilangan asli. Nah, untuk lebih jelas materi yang ini, saya akan memberikan contoh soal dari bentuk akar ini. Nah, saya di sini sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu tentukan akar dari Z sama dengan negatif 1 ditambah I pangkat 1 per 2. Nah, untuk penyelesaiannya kan langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N cos theta tambah 2 dikali K dikali Pi per N ditambah I dikali sin theta ditambah 2 dikali K dikali Pi per N.
Nah, kan ini merupakan bilangan kompleks nih. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu R dan tetanya. Nah, jadi untuk R-nya ini kan berarti X-nya kan negatif 1. Jadi, negatif 1 kuadrat ditambah. Nah, Y-nya kan 1. 1 kuadrat. Jadi, untuk R-nya itu sama dengan akar 2. Nah, untuk tan tetanya kan di sini Z-nya itu tidak sama dengan 0, maka berlaku tan theta sama dengan Y per X sama dengan Y-nya itu 1 dan X-nya itu negatif 1. Nah, ini termasuk ke kuadran kedua. Maka tan 1 per negatif 1 itu kan sama dengan 135 derajat. Nah, kita nyatakan kepada bentuk pi karena dalam rumusnya itu dia bentuk pi, maka kita nyatakan ke bentuk pi agar lebih mudah. Nah, jadi 3 pi per 4. Nah, diperolehlah Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta tambah 2 kali K kali pi per N ditambah I dikali sin theta tambah 2 kali K kali pi per N. Nah, kan di sini ditanyanya itu pangkat 1 per 2, yang mana berarti rumusnya 1 per N berarti N-nya 2. Nah, karena N-nya 2, maka ada 2 penyelesaiannya. Jadi, untuk K-nya ini berarti ada 0 dan 1. Nah, kemudian untuk K0-nya itu Z0 sama dengan akar 2 pangkat 1 per 2 cos 3 pi per 4 ditambah K-nya kan 0, maka hasilnya akan 0 ditambah I sin 3 pi per 4 ditambah 0 per 2. Nah, diperolehlah Z0-nya ini, yaitu K0-nya itu sama dengan 2 pangkat 1 per 4 cos 3 pi per 8 tambah I sin 3 pi per 8. Nah, ini baru penyelesaian yang pertama untuk K0. Kemudian untuk K1 yaitu Z1 sama dengan sama saja dengan yang 0 tadi, hanya saja kita masukkan nilai K-nya itu 1, maka diperoleh 3 pi per 4 tambah 2 pi. Nah, hal ini kita aljabarkan, maka akan diperoleh 11 pi per 8. Nah, kenapa saya buat seperti ini saja? Karena ini tetanya itu bukan sudut istimewa, jadi boleh saja kita hanya sampai sini saja. Jadi diperolehlah Z0-nya itu sama dengan 2 per 4 cos 3 pi per 8 tambah I dikali sin 3 pi per 8, dan Z1-nya itu diperoleh 2 di pangkat 1 per 4 cos 11 pi per 8 ditambah I sin 11 pi per 8. Nah, itulah tadi pembahasan materi pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.